penganiayaan yang buruk itu dipakai oleh Tuhan untuk mempercepat Injil tersebar ke seluruh wilayah. Tentu sesuatu yang buruk tidak dikehendaki oleh Tuhan. Penganiayaan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Martir pertama ini kemudian nanti disusul martir-martir yang lain karena kemudian penganiayaannya menjadi hebat. Itu diceritakan dalam Kisah Rasul 8 ayat pertama, terutama ayat pertama bagian kedua atau ayat pertama B. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Akhirnya terjadi penganiayaan yang begitu hebat semenjak matinya Stefanus sebagai proto-martir, martir yang pertama. Keterangan yang bagus, kalimat selanjutnya. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, berarti rasul-rasul tetap ada di Yerusalem, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Yang sangat menarik adalah untuk diperhatikan Kisah Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Perhatikan bahwa ini sebenarnya mereka berada di tengah kesulitan, yaitu ancaman hukuman mati, dibunuh, dirajam, atau apapun, pokoknya dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Namun ternyata mereka yang pergi menyebar karena takut akan ancaman hukuman-hukuman itu, pergi sambil memberitakan Injil. Ini sangat menarik, saudara-saudari. Jadi di tengah kesulitan, mereka tetap memberitakan Injil. Ini suatu renungan sederhana untuk kita. Apakah kita berada di tengah kesulitan seperti itu? Ada kesulitan sebagai orang Kristen, tetapi tidak seperti itu. Mereka pada masa awal di Yerusalem itu mengalami kesulitan ancaman hukuman, bahkan hukuman mati. Kita tidak berada di bawah ancaman hukuman mati. Mereka yang di bawah ancaman hukuman mati itu bisa memberitakan Injil. Pertanyaannya untuk sebagai renungan kecil untuk kita yang jauh lebih mudah keadaannya, apakah sudah memberitakan Injil atau belum? Kalau belum, bacalah berulang-ulang Kisah Rasul 8 ayat 4. Mereka yang dimaksud, yang dianiaya hebat tadi itu, tapi masih dapat memberitakan Injil. Ini blessing in disguise. Mereka tersebar sambil memberitakan Injil, artinya penganiayaan yang buruk itu bisa Tuhan ubah menjadi suatu kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Berkaitan dengan pewartaan Injil. Jadi seakan-akan penganiayaan yang buruk itu dipakai oleh Tuhan untuk mempercepat Injil tersebar ke seluruh wilayah. Tentu sesuatu yang buruk tidak dikehendaki oleh Tuhan. Penganiayaan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Penganiayaan itu justru di luar kehendak Tuhan. Penganiayaan terjadi oleh orang-orang yang berhati dengki dan berhati jahat. Tetapi apa yang buruk itu bisa Tuhan ubah menjadi kebaikan. Maka sekarang saya juga memberi renungan kepada Anda, jangan takut ketika engkau mengalami sesuatu yang buruk, sebab Tuhan kita sanggup mengubah sesuatu yang buruk itu menjadi jalan datangnya kebaikan yang kita belum tahu. Saya juga berikan renungan sedikit untuk memberikan motivasi iman kepada kita, apalagi di tengah situasi yang sedang tidak gampang, di dalam kondisi yang boleh dikatakan buruk pada masa-masa ini.